Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan tholabul ilmi Masjid Al-Amal yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam ini selepas menunaikan sholat maghrib kita bisa intidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Insya Allah akan menjadi wasilah diangkat derajat dan ditutup kesalahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Islam itu menjanjikan pahala yang luar biasa. Jangankan sholatnya, menunggu sholatnya saja berpahala. Cuman rata-rata habis sholat maghrib tetap di masjid menunggu sholat atau pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Jangankan tidak ada pengajian pun tetap pulang ke rumah. Padahal menunggu sholat setelah sholat diisi dengan pengajian itu termasuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dan beliau tidak pernah bohong. Tidak ada amal anak Adam yang paling menyelamatkan dari azab Allah selain berzikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu adalah amal yang paling menyelamatkan dari azab Allah. Apalagi zikirnya di rumah Allah. Apalagi yang dikajinya ilmu Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Pengajian kita insya Allah pada malam ini temanya adalah amal yang digandengkan dengan sholat. Jadi sholat itu tidak berdiri sendiri. Jadi digandengkan dengan amal-amal yang lainnya. Jadi sholat tidak hanya sebatas ibadah ritual saja, berupa bacaan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tidak itu saja sholat itu. Nah, sholat juga merupakan ibadah kontekstual. Ibadah yang ada kaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang tidak bisa dipisahkan itu. Saling berkaitan. Sholat erat kaitannya dengan disiplin waktu. Jadi orang yang sholat itu apakah sholatnya benar atau tidak? Lihat, disiplin gak waktunya? Disiplin waktu sholat, disiplin waktu kerja, disiplin waktu makan, disiplin waktu minum. Minum obat, ada gak aturan waktunya? Ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan, ada yang dicampurkan dengan makanan. Jadi obat itu tidak akan mujarab kalau kita tidak disiplin ketika minum obat itu. Demikian pula sholat. Kata Allah, inna sholata
kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman ya, adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nggak boleh sholat sembarang waktu. Sholat duhur 1:30. Sholat isya 11:30. Sholat subuh 6:30. Nggak bisa sembarangan. Ada mahasiswa itu 20 orang lagi KKN. Sholat subuhnya itu 6:30. Mahasiswa ya, lembaga pendidikan Islam. Kenapa sholatnya 6:30? Sebab habis isya main gaple sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 2. Habis main gaple tidur. Jadi tiap malam main gaple aja. Kemudian tidur. Pas waktu subuh masih tidur. Akhirnya sholatnya itu lewat subuh 6:30. Saya tanyakan kenapa sholat subuhnya 6:30. Kata dia, karena saya ikhlasnya 6:30. Kan sholat itu harus ikhlas. Ya. Jadi kalau saya ikhlasnya 6:30. Jadi kalau saya sholat subuh setelah azan subuh, setelah qomat subuh, ya, dan saya tidak ikhlas karena masih ngantuk katanya. Nah itu ya. Ya. Jadwal pemberangkatan kereta api ada waktunya enggak? Ada waktunya. Praktek dokter ada waktunya. Oleh karena itu sholat erat kaitannya dengan disiplin waktu. Orang yang sholatnya tidak sebatas ritual, dia selalu peduli dengan waktu, memperhatikan waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, sholat erat kaitannya dengan kepedulian sosial. Allah menyebut manusia itu al-insan, tidak bisa hidup sendiri. Makanan yang dimakan, minuman yang diminum, pakaian yang dipakai, rumah yang dibangun, ya, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya. Ini HP buatan siapa tuh? TV buatan siapa? Mobil motor buatan siapa? Nggak bisa kita bikin sendiri, perlu bantuan orang lain. Dan rata-rata yang terlibat dengan pekerjaan itu adalah kaum du'afa. Orang yang miskin dan lemah. Coba kalau semuanya kaya. Misalnya tiap bulan dapat 1 M, jangan banyak-banyak. Semuanya dapat 1 M setiap bulan. Kita bisa nggak nyuruh orang bangun rumah? Nggak bakal bisa. Nggak bisa kita nyuruh orang. Kalau semua orang oleh Allah dikasih sebulannya 1 M, ya, atau 100 juta aja, nggak ada yang mau disuruh itu. Ya. Jadi tidak ada itu dinamika kehidupan. Ya. Oleh karena itu Allah mengancam orang yang sholat dengan neraka. Neraka yang mencelakakan, yang membinasakan, yang mematikan. Apalagi yang tidak sholat ya. Orang yang sholat itu diancam kalau sholatnya tidak peduli dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Fawailul lil musholin. Maka celakalah orang yang salat, sebab nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Neraka sakor itu neraka yang membakar kulit.
Jadi dagingnya nggak dibakar, tulangnya nggak dibakar, yang dibakar tuh kulit doang. Jadi nanti kalau pulang ke rumah nyalain obat nyamuk aja, tempelin di kulit itu. Jadi semua kulit yang ada di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dibakar habis itu oleh neraka sakor. Ya. Sebab sumber rasa itu adanya di kulit. Adanya di kulit itu. Kulit itu sangat tipis sekali itu. Siapa orang yang diancam celaka padahal dia sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Melalaikan rukunnya, melalaikan syaratnya, melalaikan waktunya, melalaikan tempatnya, melalaikan pakaiannya, bahkan melalaikan pesan di balik sholat itu. Ya. Jadi kita diperintah sholat itu untuk apa? Bukan hanya sebatas ritual saja. Ya. Kemudian alladzina hum yuraun, yang sholatnya riya. Ya. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Di depan umum sholatnya bagus, khusyuk, di luar orang jelek asal-asalan. Ya. Berarti sholatnya tidak ikhlas, sholatnya riya. Diancam dengan neraka wel. Siapa lagi? Wayam naunal maun, dan enggan memberi bantuan. Padahal bantuan itu murah, bantuan itu mudah. Fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan membantu orang itu semampu kita. Ya. Ada orang yang tidak ngasih bantuan ketika diminta, padahal bantuannya murah dan mudah. Ya. Apa itu? Contohnya, ya, pinjam cobek. Cobek murah nggak? Mudah nggak? Minta garam. Garam alhamdulillah ya sampai sekarang masih murah ya. Coba kalau garam mahal ya. Orang masih mampu tidak makan jengkol. Ketika jengkol 1 kilonya 150.000. Orang masih mampu ya, masak tidak pakai minyak goreng. Cukup dibakar dan direbus saja. Tapi coba kalau garam mahal, ya bisa nggak masak tanpa garam? Nggak bisa, nggak enak masak tanpa garam. Ya, alhamdulillah sekarang masih dimudahkan dan dimurahkan. Ya, hati-hati itu. Ketika orang minta sesuatu, padahal kita mampu meminjamkan dan memberikannya, tapi tidak melakukannya, itu diancam dengan 2 kebinasaan. Apa itu? Yang pertama, yang dipelitkannya itu akan dikalungkan di lehernya, dikalungkan di lehernya. Ada tetangga, anaknya sakit, datang ke rumah kita, pinjam mobil, tidak dikasih, gitu. Padahal benar-benar butuh mobil. Waktu itu malam, tidak ada mobil, pesan Grab susah. Padahal ini sudah sakit parah, perlu perawatan segera, tidak dikasih. Maka nanti di alam mahsyar yang dipelitkannya itu yaitu mobil dikalungkan di lehernya. Ada tetangga datang ke rumah kita. Kita punya rumah 3, yang 2 kosong nggak dipakai. Tetangga datang ke rumah pinjam buat walimahan, buat hajatan, buat resepsi. Karena dia tidak mampu sewa gedung. Tidak boleh hajatan di jalan mengganggu orang. Nggak dikasih itu. Nanti di alam mahsyar itu rumah dikalungkan. Bagi Allah bisa nggak mengalungkan rumah?
Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rumah dikalungkan, mobil dikalungkan, cobek dikalungkan. Itu namanya azabun muhin. Ya. Azab yang bikin malu, bikin hina. Jadi ketahuan itu orang pelit di dunianya. Ya. Karena yang dipelitkan dikalungkan di lehernya. Itu kecelakaan yang pertama. Kecelakaan yang kedua nanti di neraka. Semua yang dipelitkan, semua yang dibakhilkan itu akan dijadikan gosokan. Semakin banyak yang dipelitkan, semakin banyak yang dibakhilkan, maka gosokannya semakin gede. Dan gosokannya bukan sembarang gosokan, tapi gosokan yang terbuat dari api. Allah bisa nggak bikin gosokan dari api? Bikin baju dari api saja bisa, bikin selimut dari api saja bisa, bikin masker. Ada penghuni neraka itu maskernya dari api itu. Ya. Jadi api itu menutup wajahnya itu. Ya. Allah kuasa itu. Tempat tidur dari api Allah bisa. Ya. Gitu. Apalagi cuman bikin gosokan dari api. Gosokan dari api itu kan panas banget itu. Saya aja kesenggol sedikit di sini, sakitnya sampai sebulan itu, ya kena gosokan itu, lupa itu, ya gosokan panas, kena sikut, sebulan nggak sembuh tuh. Nah setelah gosokan jadi dipanaskan di atas api neraka jahanam, api yang paling panas itu. Bayangkan gosokan api dipanaskan di atas api. Kemudian digosokkan ke keningnya, ya. Digosokkan ke perutnya, ke lambungnya, dan digosokkan ke punggungnya. 3 tempat itu. Orang bakhil, ya, dicelakakan, dibinasakan, dimatikan di neraka jahanam dengan siksaan berupa gosokan dari api yang dipanaskan di atas api neraka jahanam. Yang digosokkan keningnya, perutnya, lambungnya atau punggungnya. Ya. Yang ketiga, sholat itu erat kaitannya dengan kesolihan. Ya. Orang yang sholat itu harus baik, karena kebaikan itu buah daripada sholat. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu atau sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat itu tidak akan melakukan kejahatan. Apalagi kejahatannya itu diingkari oleh Allah, diingkari oleh manusia. Dan kejahatan yang sifatnya keji, ya, membegal, kan? Itu keji banget ya. Hartanya dirampas, nyawanya dihilangkan, disikat ya. Padahal cukup hartanya aja ambil, jangan sampai nyawanya ya. Malah dua-duanya itu sadis banget gitu ya. Banyak kan peristiwa pembegalan dan lain sebagainya. Padahal pesan daripada sholat itu cegah perbuatan keji dan mungkar. Judi, zina, minuman keras, itu perbuatan keji dan mungkar. Kemudian amal yang digandengkan dengan sholat adalah infak. Ya. Jadi kalau orang sholat tapi nggak infak itu, berarti sholatnya sebatas ritual saja. Ya. Sholat itu harus membuahkan kedermawanan, ya, yaitu infak, ya. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ya, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk Allah, diantaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu banyak, 5 diantaranya disebutkan dalam surat Luqman ayat terakhir tuh. Pertama,
ilmu sa'ah, ya, ilmu tentang kapan kiamat itu gaib itu. Manusia tidak tahu kapan kiamat, ya. Allah cuma ngasih tahu tanda-tandanya saja. Yang kedua, hujan, ya. Kapan turunnya, di mana turunnya, kapan berhentinya, berapa banyaknya, dan apa dampaknya. Nggak tahu manusia. Ya. Tahu-tahu hujan aja gede. Kemudian jalan banjir. Nggak tahu itu berapa liter itu hujan yang Allah turunkan. Itu gaib itu. Ya. Makanya pawang hujan tuh bohong. Ya. Dan rahasianya dibongkar habis oleh pesulap merah. Ya. Bohong itu. Ya. Pawang hujan itu bisa menahan hujan, ya, bisa memindahkan hujan. Yang bisa menahan hujan dan memindahkan hujan Allah itu. Dan doanya disebut doa apa? Doa apa? Doa minta hujan, ya. Ya. Iya. Salatnya ada, salat minta hujan. Ya. Ya. Jadi kalau mau hujan ditahan, hujan diturunkan, hujan dipindahkan, atau hujan dibagikan supaya tidak banjir, ada doanya, ada salatnya tuh. Ya. Salat minta hujan itu. Ya. Yang ketiga yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah masa depan kita. Apa yang akan kita alami, apa yang akan kita lakukan, ya, di masa depan. Ya. Nanti malam kita tidak tahu akan melakukan apa. Kita akan mengalami apa kita nggak tahu. Ya. Kemudian besoknya, lusanya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu itu. Ya. Apa yang akan kita lakukan. Ya. Itu surat Luqman ayat terakhir. Baru yang selanjutnya adalah tentang kematian. Ya. Mati juga digaibkan, di mana kita mati, kapan kita mati. Kita mati sedang bagaimana kita nggak tahu. Tapi Allah kasih tahu. Ya, kalau kita mau mati husnul khotimah, pertama jaga iman, yang kedua jaga takwa, yang ketiga jaga Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah iman dijaga, takwa dijaga, Islam dijaga, matinya husnul khotimah. Ya. Kemudian apa kaitannya sholat dengan infak? Ini, ya, orang yang bertakwa itu pertama orang yang beriman kepada yang gaib, dan yang kedua wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang Allah berikan. Jadi pemberian Allah, ada titipan Allah, ada amanah Allah di dalamnya. Sebagiannya harus kita infakkan, harus kita berikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Jadi kalau kita berzakat, berinfak, bersedekah, itu bukan ngasih sama orang, tapi menyerahkan hak orang itu yang ada pada harta kita. Kalau tidak disebut bakhil. Apa bakhil itu? Pelit. Karena itu punya orang, cuman Allah titipkan lewat kita. Mau nggak kita menyerahkannya? Ya. Jadi dari gaji kita, dari honor kita, dari upah kita, ya, minimal kita sisihkan 2,5% ya, untuk kita serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Tiap bulan kita dapat penghasilan 5 juta. Berarti berapa yang harus kita sisihkan untuk kita infakkan? Berapa? Hah? 125.000. Ya. Kalau pendapatannya 5 juta. Kalau pendapatannya 10 juta berarti berapa? 205. Ya, betul kan? 250.000. Kalau pendapatannya 1 juta,
25.000 setiap bulan tuh. Ya. Masukin tuh ke kotak amal, al amal. Itu kalau 1 juta. Kemudian amal yang digandengkan dengan sholat adalah menunaikan zakat. Apa bedanya infak dan zakat? Kalau yang infak, ya, itu tidak ada nisabnya. Jadi berapapun kita penghasilannya, itu kita keluarkan. Mau 0,5% silakan, mau 10% silakan. Tapi kalau zakat harus ada nisabnya. Ya, nisabnya itu adalah 20 dinar atau 90 gram. Ya, 90 gram emas. Emas berapa sekarang? 500.000 taruhlah. Ya. Berarti kali 90 berapa tuh? Ya, 45 juta. Ya, 45 juta itu. Ya. Jadi kalau Bapak setiap kerja dapat gaji, dapat upah, dapat honor, ya, kemudian digunakan untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk pendidikan, ada sisa ditabungkan di bank, misalnya di bank syariah. Ya. Kemudian ya, setelah 1 tahun itu saldonya 45 juta, itu wajib itu dikeluarkan zakatnya tuh. Kalau di tabungan setiap tahun saldonya berapa? Di atas 45 juta, minimal 45 juta. Ya. Minimal tuh ya. 45 juta berarti setiap tahun kita keluarkan 45 kali 25.000. Berapa tuh setiap tahun? Ya. Kalau tidak kita keluarkan, sholatnya hanya sebatas ritual. Karena ternyata ya, zakat itu digandengkan dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah wa warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah 43 tuh. Dirikan oleh kamu sholat, jangan lupa ya, tunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku. Ya. Jadi ciri orang yang sholatnya tidak sebatas ritual adalah selalu berzakat itu, dan bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. Ya. Karena kita suka sholat, maka gaulnya dengan orang yang suka sholat. Dan sholatnya tidak sendirian, berjamaah. Di mana? Di masjid bagi laki-laki, bagi perempuan di rumah. Ya. Itu. Bagi laki-laki sholat berjamaah itu di masjid. Boleh nggak di rumah sholat berjamaah? Bagi laki-laki boleh ya, dengan istri, dengan anak, setelah sholat berjamaah di masjid. Jadi bapak setelah sholat berjamaah di masjid, nah ibu dan anak, istri dan anak itu belum sholat berjamaah, bapak tampil sebagai imam, itu hukumnya sunat jadi imam setelah jadi makmum di masjid ya. Tapi kalau sholat sendiri di rumah, laki-laki boleh nggak? Boleh, tapi sholatnya pakai mukena. Ya, sholatnya pakai mukena itu. Ya. Karena sholat di rumah itu siapa? Perempuan. Kemudian amal yang digandengkan dengan sholat adalah silaturahim. Silat artinya menyambungkan. Rahim artinya tempat yang ada di perut ibu. Ya. Menjalin persaudaraan dengan kakak, dengan adik, ya, dengan ipar, dengan mertua, dengan menantu. Itu silaturahim namanya. Ya. Jadi jangan sampai ya, karena bapak meninggal putus silaturahim. Ya. Dulu waktu ada bapaknya itu, anak-anaknya, menantunya, besannya, ya, mertuanya, setiap bulan ngumpul ngaji itu, undang ustadz setiap bulan. Kumpul setiap bulan tuh. Pas bapaknya meninggal, udah nggak ada lagi pengajian. Berarti putus silaturahim itu. Ya. Kan ada ya bapak-bapak
suka mengadakan pengajian bulanan. Keluarga dari laki-laki, keluarga dari perempuan. Kemudian digabung keduanya. Itu akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur serta masuk surga ya, dengan selamat. Dan ini adalah khutbah Rasulullah SAW bahwa sholat itu ada kaitannya dengan silaturahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, ya, berbagi makanan, bagi makanan. Ya. Wasilul arham, silaturahim. Wasallu bilail, salat pada waktu malam. Wan nasu niyam, ketika orang sedang enak tidur. Tadkhulu jannata bisalam, pasti kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya. Ini kunci masuk surga dengan selamat. Pertama apa? Sebarkan salam. Yang kedua, berikan makanan. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, sholat malam. Ya. Jadi sholat malam dan silaturahim itu bergandengan, itu disebutkan. Ya. Kemudian amal yang digandengkan dengan sholat adalah sabar. Sabar. Ya. Sholat itu harus sabar karena berat. Berat. Ya. Jadi berapa kali kita tidak berangkat ke masjid, ya? Mungkin gara-gara meriang dikit, tapi rata-rata gara-gara malas ya. Tuh lawan malas itu dengan kesabaran. Ya. Sabar melangkahkan kaki. Gitu. Jadi alhamdulillah kita masih dekat rumahnya ke masjid ya. Kalau rumahnya jauh malas itu. Tapi semakin jauh ya, bekas langkah kakinya yang akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya itu ya semakin banyak itu. Ya, melangkahkan kaki. Ya. Kalau sekarang melangkahkan kaki itu menuju masjid, dekat itu. Tapi nanti di alam mahsyar melangkahkan kaki itu menuju sorga, jauh banget. Di sana enggak ada Grab, tidak ada Gojek, enggak ada itu, enggak ada taksi itu, enggak ada motor, enggak ada sepeda, jalan kaki bayangkan. Padahal kalau kita sudah mencium bau sorga, itu masih ratusan tahun nyampainya. Coba ratusan tahun, 1 tahun jalan kaki nyampe mana Pak? 1 tahun jalan kaki. Jadi itu motivasi buat kita. Bahwa nanti di alam mahsyar pun setelah dihisab, kita dipersilahkan jalan kaki yang jauh, yang lama. Ya. Tapi ada yang dimudahkan. Ya. Nyampainya cepat. Ya. Jadi tiap orang yang menuju surga dan menuju neraka itu ada guide-nya, ada saiknya. Wasiqal ladzina kafaru, wasiqal ladzina taqau. Orang yang bertakwa, orang kufur itu digiring. Ya, ada malaikat yang menggiringnya. Nggak bakal nyasar. Ya. Ke neraka juga nggak bakal nyasar nggak? Nggak bakal nyasar ke neraka. Jadi orang kafir digiring oleh malaikat sampainya ke pintu neraka. Orang yang bertakwa digiring oleh malaikat sampainya kemana? Ke surga. Malaikat walaupun jalan kaki sejauh apapun nggak bakal capek. Tapi kita selama belum masuk surga, jalan kaki di alam mahsyar tuh capek banget. Capek banget itu. Ya, maka sebagai latihan jalan kaki menuju masjid. Jangan mengeluh walaupun jauh. Ya. Ini menjelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalat. Kamu minta tolong kepada Allah itu dengan 2 cara. Pertama sabar. Yang kedua sholat. Kenapa? Wa innaha lakabiratun. Sebab sholat itu berat. Ya. Perlu apa? Perlu kesabaran. Ya. Illa alal khasyiin, kecuali orang yang khusyuk.
Orang yang khusyuk itu sholatnya tidak merasa berat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sebab yakin ya, bahwa dia akan ketemu dengan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Makanya sholat itu latihan jalan di alam mahsyar. Yang kedua, ya, itu kita sedang munajat kepada Allah ketika sholat itu. Karena kita ingin bertemu dengan Allah dan kita ingin kembali kepada Allah, menjadi hamba Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah dalam ridho Allah. Ya. Nah, kemudian amal yang digandengkan dengan sholat adalah berkata baik. Berkata baik. Jadi sholat itu bukan hanya zikrullah saja, berzikir kepada Allah saja, tapi juga kalimatan thayyibatan yang lainnya, ucapan-ucapan yang baik yang menyenangkan hati orang, sopan santun ramah tamah, ya. Dan ini diperintahkan oleh Allah, ya, dengan digandengkan dengan salat. Wa aqimus wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Surat Al-Baqarah 83. Wa qulu linnasi husna. Ya, kamu harus berkata baik kepada manusia itu. Wa aqimus shalat, dan mendirikan salat, ya. Jadi akhlak dan ibadah itu enggak bisa dipisahkan. Ciri orang yang sholatnya baik, maka perkataannya baik pula. Amal yang digandengkan dengan sholat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Peduli lingkungan. Ya. Jangan ada kemunkaran di sekitar kita. Ya. Sekitar kita harus, ya, orang-orang melakukan kebaikan. Ini pesan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Di antara sekian banyak urusan yang sangat penting, ya, jangan sampai kita melewatkannya. Pertama, dirikan sholat. Yang kedua, amar ma'ruf, suruh orang berbuat baik. Yang ketiga, wanha 'anil munkar, cegah orang berbuat kemunkaran, kejahatan. Yang keempat, wasbir ala ma asoba, bersabar terhadap musibah yang menimpa engkau. Sabar, karena sabar itu happy ending. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sabar itu surga. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah akan balas mereka karena mereka sudah sabar ketika menghadapi musibah. Dengan apa? Jannatan, dengan surga, wa harira, dengan kain sutra. Hidupnya nanti di akhirat disenangkan dan dimewahkan. Ya, itu pesan Luqman kepada anaknya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Padahal Luqman itu bukan nabi. Luqman itu bukan rasul. Luqman itu manusia biasa, kulitnya hitam, wajahnya jelek, mulutnya memble itu. Tapi diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ya, dia selalu berpesan kepada anak-anaknya, ya, untuk sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian sabar ketika menghadapi musibah. Ya, silakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan?